Oh, aroma bau. Bau apa itu kalau boleh tahu? Kayak bau anjir bang. Oh, darah gitu ya? Bau darah. Begitu gue nengok ke belakang, kaget gue loh. Gue langsung pengen lari, motor saya yang gue tinggal. Ada pocong lagi duduk di belakang motor gue. Dulu pernah ada kelompok mahasiswa, kalau kata sekarang KKN. Iya, KKN ya. Sekitar mungkin 7-8 orang. Jadi ada orang yang ngeliat tadi masih rame, lah itu kok anak-anak muda berak mana nih mandi di kali. Tahu hilang bang. Setelah hilang dicari nggak ketemu. Semuanya nih? Semuanya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan salah satu pengalamannya saat berada di daerah Bekasi nih. Kita kenal dulu, sebelah gue ada Bang Harto. Halo Bang. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Cincin gede-gede banget ya Bang. Seneng aja. Seneng aja ya. Nah Bang, ini kan mau menceritakan tentang urban legend nih Bang ya, di daerah Bekasi ini. Untuk nama daerahnya nggak kita sebut ya Bang ya. Iya, iya. Yang pentingnya daerah-daerah muara-muara lah ya Bang. Iya. Di Bekasi banyak nih muara-muara ya. Iya. Nah itu urban legendnya apa tuh Bang kalau di sana? Gue ceritain dari awal gue, ya maksudnya masih gue kecil di situ dulu ya. Kalau dulu kan masa-masa kita kecil, umur 10 tahunan lah. Gue nih sama teman-temannya mainnya bareng nih. Kita mungkin sekitar 7 orangan tuh main-main ke pinggir laut. Jadi di pinggir laut itu dari rumah itu mungkin sekitar jarak kurang lebih 2 kilo. Lumayan jauh berarti ya? Lumayan. Tapi yang namanya sama teman-teman bareng-bareng gak keras aja Bang. Kita main dari siang, dari jam 2 siang, atau jam 5 udah kelamaan, pulang sore. Begitu kita pulang, ada satu tempat kan yang kita lewatin gitu ya. Jadi kan yang namanya di daerah pesisir laut itu, apalagi daerah-daerahnya ada kayak sungai gitu muara, itu kan pasti ada satu tempat yang namanya itu disebut dengan Kali Cagak. Kali Cagak. Jadi kalinya itu lurus, ngebelah begini. Oh, bercabang gitu? Nah, bercabang. Itu kalau orang-orang sana nyebutnya itu Kali Cagak. Kali Cagak, oke. Itu ada satu tempat di situ yang penghuninya itu nggak ada. Penghuni yang nggak ada maksudnya? Maksudnya itu nggak ada yang tinggal di situ. Oh iya. Jadi nggak ada orang di situ. Tapi ada satu orang yang tinggal di situ yang punya lumayan, kalau kata orang mah ilmunya tinggi. Sakti lah ya. Sakti, makanya dia berani tinggal di situ. Oke. Istri sama anaknya. Karena dia bisa berkomunikasi dengan alam sekitar. Dari penunggu situnya juga sama. Begitu gua lewat pinggir sungai itu, gua kan jalan kaki sama teman-temannya. Kita cuci tangan lah di situ, pinggiran sungai panjang itu. Itu tiba-tiba gua sama temen yang lain nih Bang, itu ngelihat satu sosok keluar dari dalam sungai. Di tengah-tengah sungai? Tengah sungai Bang, keluar. Dan yang gue lihat itu sama teman-teman, itu buaya putih. Oh, itu urban legendnya. Urban legend itu buaya putih, dia naik ke yang gue bilang tadi itu Kali Cagak itu nyebrang. Begitu dia naik ke situ, tiba-tiba itu hilang. Nggak lama ada sosok cewek berpakaian putih-putih. Gue kan nggak tahu ya, itu kok buaya putih itu hilang, tiba-tiba ada cewek. Kita sama-sama yang lain ya kaget. Sontak kan kita namanya zaman dulu masih sepi kan, masih kasarnya itu rimbanya masih banyak, hutannya. Gue lari lah sama teman-teman tuh. Habis ngeliat itu? Buaya putih sama cewek? Nah, gue lari. Akhirnya kan sampai di rumah masing-masing. Gue ceritain apa yang gue lihat sama teman-teman gue ini ke almarhum bokap gue. Bokap gue udah almarhum ya. Waktu itu gue cerita masalahnya itu. Akhirnya bokap gue ngomong, kan namanya sepuh di situ. Ternyata yang gue lihat itu, kata dia, itu emang sosok penunggu di tempat itu. Berarti udah banyak yang tahu nih dari warga. Kalau orang-orang tua dulu tahu Bang. Tapi kalau anak-anaknya nggak ada yang tahu Bang. Itu tahun berapa itu? Itu sekitar tahun mungkin 90-an Bang. Oh, yang abang ke situ umur 10 tahun? Umur 10 tahun itu. Kita kan sama teman-teman. Berarti itu udah lebih lama lagi udah pada tahu itu? Tahu. Tapi kan orang-orang tua dulu merahasiakan semua itu Bang. Nggak diceritain? Nggak diceritain. Nggak nakutin, biar nggak nakutin anak-anak lah ya. Dan sampai sekarang, itu tempat itu
punya satu nama yang dari dulu sampai sekarang itu dinamain itu Pulau Baya. Pulau Baya. Itu asal usulnya? Asal usulnya nama Pulau Baya ya karena maksudnya bukan cuma satu buaya putih itu aja bang. Ada buaya banyak itu. Buaya ininya juga banyak aslinya. Buaya aslinya juga. Buaya aslinya juga banyak naik turun ke situ. Oke. Mungkin ini buaya putih ini pemimpin mereka. Iya benar. Mungkin. Kalau yang buaya putih ini nggak ngeganggu justru. Berarti yang sering ganggu. Yang sering ngeganggu itu yang buaya-buaya aslinya itu. Orang kalau udah ngeliat itu aja tuh udah kabur. Udah kabur. Oke. Makanya gua ngelihat waktu itu posisi nggak jauh dah, mungkin jarak sekitar 2 meter. Deket banget. Iya kan kita lagi cuci kaki di kali. Tahu nongol bur. Kita lompat semua kaget kan. Iya. Tapi di jalan aja. Kayak mungkin kalau buaya yang biasanya udah menerkam. Bener-bener juga nih. Berarti untuk cerita lengkapnya gimana kita tahan dulu nih bang ya. Oke nih, sebelum masuk ceritanya nih, buat kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke bang, nggak usah lama-lama lagi nih ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi yang seperti tadi gue bilang itu yang masalah yang gue ceritain pertama itu kan masalah yang buaya putih itu. Karena dulu masalahnya di situ tuh auranya emang angker, banyak limbahnya, masih hutan itu ya. Itu suka ada aja yang nemuin masih nongol lah buaya putih itu. Ya beberapa tahun kemarin kan udah mulai rame. Jadi itu jarang ada yang nampakin lagi di situ. Dan di tempat itu pun udah agak ramai juga, jadi ada beberapa rumah juga yang udah tinggal di situ. Dia tadi Cagak tadi ya? Nah, di kali itu. Yeah. Karena mungkin izin sama yang gue bilang itu yang izin sama bapak tua itu, yang tinggal di situ. Jadi itu mungkin karena ilmunya tinggi itu ya, dia nggak masalah tinggal di situ. Cuman yang lain dikasih tahu jangan tinggal di situ. Jadi cuman dia sama keluarganya aja. Tapi beberapa tahun kemarin yang gue lihat udah ada rumah-rumah juga sebelah sononya. Udah rame lah ya? Udah agak rame. Nah itu kan waktu gue masih kecil ya. Kejadian berikutnya itu yang gue alamin mungkin 2 tahun berikutnya lah. Itu kan kalau namanya daerah pesisir laut kan nelayan kan. Iya. Jadi itu nelayan kan pakai perahu dia. Ada satu perahu itu kalau nggak salah ada 5 orang. Dia merapat ke penjual dan pembeli di situ. Di situ kan kalau pembeli ikan disebutnya kan bandar apa segala macam gitu ya. Nah dia nggak jual nih. Yang satu tiduran di perahu. Oke. Tuh keredong kain. Kata temennya, lu nggak jual hasil laut lu? Udah tadi di laut gue jual. Oh ya udah. Temennya naik. Satu orang ada di perahu lagi ngerapin mesin. Tiba-tiba ini langsung nyebur aja, biur. Yang tadi tidur? Yang tadi tidur. Dipikir temennya ini, dia mandi. Terus dia pikirin aja, loh kok udah setengah jam lebih mandi nggak nongol-nongol. Begitu teman-temannya pada turun ke perahu, setelah menjual itu, dia ngomong sama temennya, lah yang bener iya. Kok nggak nongol-nongol, udah setengah jam lebih loh. Akhirnya manggil abang-abang di situ, dia panggil orang tua di situ. Ramai lah itu, kampung penuh langsung. Itu kejadian gua ngelihat sendiri soalnya bang. Tahun 91 atau 92 itu gua agak lupa itu. Kumpul orang banyak penuh, akhirnya dipentang jaring bang di sungai itu. Ujung-ujung dipentang untuk tengah, tuh nggak ada orangnya, tahu kemana itu. Udah beberapa jam, 2 jam, 3 jam. Nah itu adalah sosok tuh yang gue bilang tadi, bapak tua itu. Dibilang sama dia, coba cari sebelah situ. Akhirnya abangnya yang korban ini, dia yang tenggelam, yang nyelam. Begitu dia nyelam, itu kali lebarnya jaraknya sekitar 50 meter bang. Ih luas juga. Iya, 50 meter. Dulu itu dalamnya itu lumayan dah. Jur, nubur,
Dipikir orang-orang, wah nggak nongol lagi. Nggak tahu nongol. Dia sempat ngomong dari tengah sungai itu. Di sini. Nemu berarti itu? Nemu. Terus sepupunya nyebur lagi. 2 orang lagi. Diangkatlah sama mereka. Karena udah beberapa jam dalam air, kondisinya udah meninggal, Bang. Dilihat dari tubuhnya itu, ternyata itu dimangsa makhluk air, Bang. Lembu lah ya? Lembu. Abang tahu lembu. Dimangsa lembu, dia kan ngisapnya darah. Begitu sampai daratan, kuping ini udah keluar darah putih semua, udah nggak ada darahnya, Bang. Itu baru beberapa jam. Putih. Darah putih semua keluar. Usar-usaran bolong. Bolong sini? Iya. Ya Om. Kalau kata orang yang bisa nih, orang pintar yang ngelihat, dia itu dipeluk, Bang. Artinya itu makhluk itu seneng sama dia, demen. Dia nggak bakal ngebalikin kalau belum dia puas. Jadi dia ngisep darahnya tuh, diciumin sama dia. Kalau kata dia cium di pala, itu nyedot sebenarnya dia. Sampai bolong itu? Bolong, Bang. Udah darah putih semua yang keluar, nggak ada darah merah, nggak ada. Nah, akhirnya kan dimakamin kan. Itu sempat lama itu, kampung itu jadi kayaknya gimana ya, mencekam gitu, Bang. Kita mandi di sungai itu nggak berani. Jadi sebenarnya yang di kampung itu tuh yang ditakutin bukannya buaya, Bang. Itu. Oh, yang si lembu ini? Selembu ini. Kalau buaya jarang nongol soalnya. Dia nggak. Kalau hitungannya jarang ada di situ. Kecuali yang gue bilang tadi di Kali Kagak itu kan. Iya. Nah, itu suka ada di situ. Semenjak kejadian itu, kampung itu jadinya gimana gitu ya. Udah benar-benar sepi lah. Orang nggak ada yang berani mandi di kali itu. Nggak ada. Sekitaran, itu gue masih SMP tuh ya. Nah, berikutnya, dapat setahun kalau nggak salah tuh. Gue main nih malam ke rumah teman gue. Ya kan, gue bawa motor bokap. Main, pulang jam 1 malam. Begitu lewat tempat sepi, kan dulu emang sepi kan, rumah banyak, cuman lampu-lampu aja masih gitu, Bang. Oh iya. Sepi, tiba-tiba motor gua kok kayak berat, mati lagi. Lah, mati. Waduh, mau udah jam 1 malam, sepi. Apa ya? Nggak, terus gue nyium aroma nggak enak, Bang. Oh, aroma bau. Bau apa itu kalau boleh tahu? Kayak bau anjir, Bang. Oh, darah gitu ya? Bau darah. Begitu gue nengok ke belakang, kaget gue loh. Gue langsung pengen lari, motor saya yang gue tinggal. Ada pocong lagi duduk di belakang motor gue. Di belakang gue maksudnya. Ngebonceng. Aduh. Pantasan berat. Gue udah gimana ya? Gue baca yang apa nggak bisa nih. Gue baca ayat kursi. Sebenarnya gue mau tinggal, gue udah gemeteran. Tapi masih jauh rumah gue. Lumayan lah, masih sekitar hampir setengah kilo lagi lah. Rumah gue masih jauh kan. Begitu gue bacain ayat yang gue bisa, kayak ayat kursi segala macem, alhamdulillah hilang. Gue pulang, besoknya gue sakit, Bang. Langsung sakit ya? Sakit langsung. Akhirnya gue cerita sama bokap gue, emang lu habis dari mana? Lu ngeliat apa? Gue ceritain kan bokap gue ya, yang gue lihat itu. Ternyata yang gue alamin itu bokap gue pun ngalamin, Bang. Bokap gue dulu kan tukang servis elektronik keliling kan. Pulang jam 2 malam, jam 3 malam kan dari sore tuh. Dia pun ngalamin di situ juga. Oh, sama? Sama. Jadi dia naik motor, tiba-tiba mati juga. Dia rasa berat, begitu dia nengok, sama yang ditemuin. Pocong. Cuma posisinya dia itu berdiri kalau yang bokap gue itu. Nggak duduk, berdiri? Nggak duduk, dia berdiri. Kaget bokap gue kan. Nah, bokap gue kan karena orang tua dulu ya, dia ada omongan juga begini. Gua kan nggak pernah ganggu lu jangan ganggu gua nggak pernah jahat sama lu. Ya lu jangan jahat sama gua. Lu kenal sama gua baik, gua kenal lu baik dah. Tolong jangan ganggu. Setelah bokap gua ngomong gitu hilang. Ternyata dia ngalamin juga. Dan kejadian itu tepat di depan rumah korban yang gua bilang tadi, di mangsa lembu itu, Bang. Tenggelam tadi. Iya. Ternyata bukan bokap gua dan gua aja. Ada juga yang suka ngelihat itu, berdiri. Cuma nggak sampai duduk gitu. Yang berdiri orang lewat gitu, ada.
Kejadiannya pun di situ terus, di depan rumah dia. Di pinggir kali itu, berdiri kan ada lahan tuh kosong di bawah pohon. Nah di situ. Nah setelah itu kan mungkin keluarganya dikasih tahu atau gimana gitu ya. Kayaknya dibikin selamatan lagi gitu. Oh, pengajian gitu ya. Ada pengajian, kayak ada tabur kembang gitu di kali. Iya. Ya alhamdulillah. Semenjak ada selamatan dan tabur kembang itu kayaknya udah nggak ada lagi, Bang. Udah tenang lah ya berarti. Mungkin tenang itu ya, si korban itu tenang mungkin. Nah semenjak itu kan gua sakit. Kata bokap gua, lu masih berani keluar malam? Nggak ada. Kapok. Ya dibilang kapok ya enggak lah, namanya anak-anak kita ya masih remaja ya. Ya tetap keluar, pulangnya jam 10, jam 11 nggak dibawa situ lagi gitu. Nah beberapa tahun gua sekitar kelas 3 SMP itu, mungkin sekitar tahun 96-an itu. Itu dekat sekolah gue ada satu kebun, Bang, namanya itu kebun apa sesuai dengan nama yang punyanya itu, tapi nggak sebutin lah, nggak enak. Itu panjangnya sekitar 500 meter, kurang lebih 500 meter. Luas juga ya. Nikung nih. Oke. Dikatakan kebun, tapi kayak hutan, banyak rimbanya gitu. Kalau kebun kan terang. Banyak pohon-pohonan kayak semacam pohon mangga, pohon pisang. Itu enggak, udah kayak belantara hutan aja itu. Enggak kurus lah ya? Enggak keurus, emang enggak ada yang ngurus. Ya dikatakan hutan, emang kebun tadi awalnya. Bukan kalau sekolah nunggu mobil di situ nih, di kebun itu pulangnya. Dan gue nggak tahu kalau itu tuh di kebun itu kebun angker. Ketika gue nunggu mobil mau pulang sama teman-teman gue, tiap hari emang gue nunggu di situ. Cuman gue kan selama ini nggak pernah masuk ke dalam. Begitu gua nunggu, ada satu teman ngajakin, kita ngambil buah yuk di situ, buah jambu. Kita masuk ke dalam berlima tuh kalau nggak salah. Begitu masuk ke dalam, nggak tahu udah terlalu jauh, Bang, kita. Udah tengah. Nggak sadar loh, Bang. Kita nggak sadar di situ udah terlalu jauh gitu. Kita nongkrong di situ, loh kita ini jauh banget kata temannya. Wah, lah kok iya ini kok udah jauh benar. Kita keder, Bang. Nanya di tengah. Udah banyak rimbun-rimbun pohon. Ini lewat mana kita ya? Akhirnya kita nyari jalan. Kita ke sini. Wah, mentoknya pohonan lebat semua. Oke, kesasar nih ya? Kayak orang kesasar, Bang. Pas kita lagi pusing mikirin jalan, ada temen. Kayaknya tadi belah sono dah. Nah, kita balik lagi arah. Tapi pas kita mau balik arah, itu ada satu pohon gede, Bang, di itu pohon. Gelap, daun lebat ini. Ada temen berbilang, ngomong, itu kayak ada orang. Coba kita tanya dulu. Ya kita kan namanya gimana pikiran gak ke situ ya. Kalau orang nalar mungkin, kok ada orang di tengah-tengah kayak hutan begini di bawah pohon gede. Iya. Kalau orang nalar pikirnya. Kalau itu waktu itu kita nggak pikir ke situ. Itu tanya-tanya daripada kita nggak keluar. Begitu kita samperin, kita mau tanya, dia berdiri mana sana, begitu berbalik, aduh. Mukanya hancur, Bang. Yang gue lihat itu sosok kuntilanak. Mukanya hancur. Menunggu pohon itu. Mukanya udah banyak darah, udah pada retak. Matanya agak keluar dikit. Udah bajunya banyak darah juga kan. Gue kabur sama teman-teman. Begitu gue kabur, udah nggak mikirin lagi kita mau naik mobil ya. Kita rasanya ada ngikutin, Bang. Akhirnya kita pulang jalan kaki aja udah. Sepanjang kurang lebih 7 kilo kita jalan kaki dari tempat itu sampai rumah masing-masing. Jauh juga ya? Bukan main jauhnya itu, Bang. Jauh bener ya, maksudnya bukannya ini. Semenjak itu kita nggak berani masuk lagi situ. Jadi kita kalau nunggu mobil kadang sebelah mari. Iya. Dah jangan ke situ lagi lah. Dan ternyata emang cerita orang situ itu kebun angker. Jangankan malam, Bang, siang aja orang jarang ada yang lewat di situ. Jam 6, jam 7 malam itu udah nggak ada yang berani lewat naik motor, Bang. Kecuali kalau nggak emang perluan penting, itu juga nggak sendiri. Ada yang nemenin lah. Nemenin berdua bertiga. Nah di wilayah situ tuh yang nggak ditakutin, apa maksudnya yang ditakutin bukan kayak penjahatnya, bukan gituannya, Bang. Yang masih rawan banyak-banyak makhluk-makhluk astral itu ya di situ. Iya, kebun itu. Iya, di Muara maksudnya di daerah pesisir laut itu. Itu kan kemarinnya ya, bukan di daerah pinggir lautnya ya. Tapi masih masuk satu kecamatan, masih mencakup satu tempat. Setelah beberapa tahun gue lulus nih sekolah nih.
Akhirnya gue pindah kemari kan, ke sekolah di sini. Itu kalau nggak salah tahun 97-an itu. Setelah 1 tahun setelah kejadian itu, gue pulang dari sekolah nih. Gue pulang kampung malam, jam 10 malam itu naik mobil dulu kan, nunggu buat ke kampung itu. Cuma nunggu dari sore tapi berangkat. Perjalanan kan dulu 2 jam bang. Sampai tempat yang sebelum rumah gua itu masih 1 kilo dari rumah gua. Itu udah jam 10 malam dan supir pun bilang, abang mau lanjut ke sana apa enggak? Kalau gua lanjutin, perahu tambang udah nggak ada, perahu tambangan udah tutup. Jadi segitu. Udah bang, pulang mari jembatan aja. Emang tinggal gua sendiri penumpang di situ. Gua turun sebelum jembatan, jarak mungkin sekitar 50 meter dari jembatan. Nah ini jarak 50 meter dari jembatan itu makam bang. Kalau kata bahasanya kober. Kober ya. Kober, makam lama, teman kan udah luas tuh. Jam 10 malam tuh udah nggak ada 1 orang pun bang yang keluar. Sepi itu. Sepi. Ditambah lagi habis hujan. Krimis-krimis gimana gitu ya? Nah, gua karena jauh, mau ke sana jauh, ke sini jauh kan ya, udah nggak bisa. Gua nyebrang jembatan itu dah. Gua tangan kanan nenteng belanjaan, kiri nenteng sepatu, kan gua buka karena seberangan gua itu belum diaspal bang, masih tanah biasa. Jadi kalau hujan tuh becek. Ya. Tas gua sangkel di sini. Begitu gua mau naik ke jembatan, itu apa ya di sebelah jembatan tuh ada bangku kecil, bangku di pinggir jembatan. Ada yang duduk di situ. Kata gua, apa yang duduk di situ tuh? Ah mungkin cuman ini aja kali perasaan. Begitu gue nyampe jembatan, ini dia nengok. Astagfirullahaladzim bang, gue itu pocong lagi duduk di situ. Pocong lagi nih. Pocong lagi bang. Jembatan licin, gue hampir jatuh di situ. Gue buru-buru lari ya. Dari jembatan ke gue itu jarak mungkin ya agak jauh juga lah. Begitu nyampe rumah, gue cerita sama bokap gue. Ternyata itu pocong. Orang baru meninggal sekitar 2 minggu yang lalu. Aduh. Nggak jauh rumahnya dari rumah gua. Tapi abang nggak tahu nih karena sekolah tadi. Kan gua nggak tahu. Gua pulang kan kadang 3 minggu sekali, gua sebulan sekali kan. Gua nggak tahu kalau ada tetangga sekitar jarak 5 rumah dari rumah gua itu meninggal. Itu masih mulutnya masih ada kapas, hidungnya masih dikapas, mata cuma masih dikapas, bang. Baru soalnya. Iya. Pakaiannya pun masih putih benar. Dan ternyata yang nemuin bukan cuma gua, bang. Hampir orang yang lewat malam di situ tuh ngelihat. Jadi banyak yang ngelihat bang, ngelihat sosok itu, tetangga gitu, nggak jauh rumahnya dari rumah gua ada. Iya. Entah diselamatin lagi kayaknya sama keluarganya itu, karena kan banyak orang ngomong, oh itu tolong diinin dong, kata itu orang tua empok ada suka nongolin diri jadi pocong ganggu orang. Nah, akhirnya ngomong dari satu mulut ke mulut kan. Ada sesepuh tetua kampung kan ngasih tahu. Ya. Akhirnya diselamatin bang. Ya alhamdulillah hilang lagi. Nggak ini lagi mungkin karena awalnya kayak arah penasaran kali ya. Biasanya kan kalau kayak gitu penasaran, suka nampakin diri sama orang, ya kan. Udah peristiwa berlalu lama tuh. Nah gue kan karena udah waktu itu masih sekolah, gue sekitar tahun berapa tuh gue pulang kampung lagi liburan bang, mainlah ke teman-teman masa-masa SMP nih. Gua bawa motor bokap, main pulang jam waktu itu berangkat habis maghrib jam 7:30 lah. Nah gua dulu kan yang di situ belum ada jembatan kan, sekarang ada jembatan. Gua naik, gua ngeliat orang lagi ada rame-rame di pinggir kali bang. Kata gua ini orang kok malam-malam mandi di sini. Beberapa orang itu ya. Jam berapa itu kalau begitu? Itu jam 8-an. Itu di tempat situ emang sepi bang. Emang cuman ada rumput-rumput pinggir kali gitu ya. Tinggi-tinggi itu. Nah, itu kok pada di situ bang, di pinggir kali ngapain? Gua ke rumah temen gua bilang ngomong, di mana ada orang kayak gitu? Lu nggak percaya ikut gua? Pas gua lihat nggak ada di jembatan, udah nggak ada. Mungkin perasaan gua kali ya. Gua main dong ke rumah dia itu ngobrol sama dia. Jam 10 malam gua pulang. Gua nyebrang jembatan, ada lagi bang. Kaget ya, ini ada lagi. Gue pulang kan. Gue ceritain kan ke almarhum bokap gue yang gue lihat.
Dia tuh cerita, dan ternyata orang-orang itu sekelompok mahasiswa, Bang. Dulu pernah ada kelompok mahasiswa, kalau kata sekarang KKN. Iya, KKN ya. Itu di situ sekitar mungkin 7 sampai 8 orang. Begitu sampai kan dibilang sama tua situ kan, sesepuh orang situ kan, jangan mandi di situ kalau udah sore, sebab itu sungainya emang angker. Mereka kalau kata ininya ngeyel. Oh ngeyel, iya. Nggak mungkin, cuma tahayul. Udah sering dibilangin. Dia mandi sampai jam 5 lewat sore, udah naik. Jangan mandi, kata orang yang lewat. Udah, tolong jangan mandi, udah naik. Tapi ngeyel, Bang, tetap mandi. Nah, sebelum maghrib hilang. Hilang nih? Hilang. Semuanya? Jadi ada orang yang ngeliat, tadi masih rame, lah itu kok anak udah berak mana nih mandi di kali. Tetap hilang, Bang. Dan gue nggak tahu ya waktu itu, waktu gue masih di kampung, itu kan gue nggak tahu ya masalah itu ya. Nah bokap gue bilang, setelah hilang dicari nggak ketemu. Semuanya nih? Semuanya. Waduh. Emang tuh pinggiran itu sungai itu mengangker juga sih, Bang. Lalu gue kan kaget dong. Selama ini kan gue nggak tahu. Nah gue ditampakin begitu, pakai semacam kayak pakai seragam gitu. Jaket alma mater gitu? Mungkin seperti itu. Iya. Tapi nggak tahu nih dari mana nih mahasiswanya. Ya kan, orang-orang tua dulu kan udah pada nggak ada. Bokap gue aja kan udah nggak ada. Jadi tahunya itu mahasiswanya, gitu, Bang. Terus udah setelah gue lulus sekolah, gue masih tinggal di kampung nih. Gue tinggal kampung bantuin bokap dulu kan. Gue cerita lagi jalan sama temen gue di daerah sepi di belakang, di daerah-daerah yang mau ke laut tuh. Gue jalan berdua. Kan ada kampung belakang, ada teman mau ke kampung belakang, kita harus melewati jalanan sepi panjang, Bang. Nah gue jalan kaki sama temen, karena belum maksudnya jalannya sempit, agak licin, jadi nggak ada bawa motor, kita jalan kaki aja. Iya. Begitu gue jalan kaki sama temen, pas nikung begini, ini ada pohon sengon gede. Gue nengok ke belakang, itu apaan hitam-hitam gede. Gue jalan lagi, begitu nengok lagi, kok makin dekat gedenya. Makin deket. Gue bilang teman gue, kita ada yang ngikutin. Mana sih? Begitu dia ngeliat, kencangan dia larinya. Gue nggak tahu itu apa. Matanya agak merah, Bang. Makin deket, makin gede. Matanya merah. Dia tinggi hitam. Kalau gue yakin banget itu genderuwo sih, Bang. Ya, benar. Gue lari sampai kecebur di empang itu. Waduh, gila. Dapat beberapa minggu lah, gua sama bokap gua lewat tempat itu lagi, karena mau ke tambak kan. Emang lihatnya tempat itu, jalan kaki juga sama bokap, karena bokap kan kalau malam sendiri di tambak. Kadang kan gua nemenin tuh. Begitu gua jalan sama dia di pohon itu juga, Bang, sengon itu. Tadinya kan gelap, terus dikasih lampu sekarang, ada bangku-bangkuannya. Itu ada orang duduk di situ, Bang. Dari jarak jauh, gua ngeliat sama bokap duduk. Begitu dekat, bokap gua sama gua kaget, Bang. Itu orang duduk, nggak ada kepalanya. Badannya doang? Badan doang yang duduk. Gua gemetar di situ. Kan kalau bokap kan beranilah. Cuman dia kan juga iseng juga namanya ngeliat gituan kan. Duduk tanpa kepala, banyak darah di sini. Gua sampai megang bokap gua, dipegang sama bokap gua juga udah jalan aja. Padahal belum lama yang gua lewat situ duluan itu sosok yang gede hitam itu. Ya, genderuwo tadi ya. Iya. Sekarang jadi orang dulu tanpa kepala. Aduh. Emang bener sih, Bang. Banyak makhluk-makhluk begitu dulunya. Bahkan teman bokap gue sendiri cerita, siang jam 4 sore di tambak, dia lagi di tambak, lagi ngurusin, kalau kata orang tambak itu kan pintu air.
Pintu buat masukin air dari sungai kan. Dia nggak tahu kalau ada orang jalan di belakang. Itu jam 4 sore, itu lagi zaman lagi angker-angker dulu ya. Dia jalan di belakang nggak ketahuan, cuma bunyi tak-tek. Ya, orang jalan gitu. Nah ya, tak-tek. Dia pikir apa tuh? Pas dia nengok, itu jam 4 sore loh bang. Dia nengok itu orang tanpa kepala jalan di belakang dia. Sore padahal ya? Masih sore bang. Gila. Jam 4 sore itu. Dekat pinggir laut. Jalan tanpa kepala di belakang dia. Dia sampai nyumpet di pintu air itu, turun ke dalam air. Mungkin dari badan dia sekitar jarak 3 meter kali ya. Mau nyampe ke dia. Dia nengok kan ke belakang. Dia langsung lebur ke pintu air. Langsung nyumpet di dalam air. Udah deket banget ya? Udah deket banget bang. Dia dilangkain sama orang itu. Itu masih jam 4 sore loh. Gimana kalau malam? Iya benar. Dulu itu benar-benar angker wilayah kampung gue itu. Banyak yang ya gue bilang kayak tadi lah. Dari awal ya ada dulunya tahun-tahun 80-an, 70-80-an itu ada semacam siluman-siluman buaya putih. Ya. Terus ada yang penampakan pocong ini, pocong itu, ya benar. Berarti untuk penampakan pocong-pocong ini ya ibaratnya ada sehabis orang yang ada yang meninggal ya? Iya bang. Sehabis orang ada yang meninggal tuh kayak gitu. Kalau kata mungkin dilihatnya kata apa jin korin atau apa gitu ya, nah, kan gitu ya. Tapi kan kalau jin korin itu berbentuk manusianya bang. Ya, kalau penampakan mirip. Tapi ini kan berbentuk pocong. Setan ya kayak pocong gitu bang. Tapi mukanya kan orang yang meninggal itu kan. Kalau yang di jembatan gue lihat, yang pakai kapas, itu muka orang itu tetangga gue. Kan gue nggak tahu. Pantesan mukanya mirip. Nah kalau yang gue bilang duduk di motor gue atau berdiri di bokap gue itu mukanya udah gimana ya bang? Mukanya udah nggak kelihatan buat dia. Oh udah rusak lah ya? Iya, cuman paras mukanya mirip dia, cuman mukanya udah kayak ada banyak darah udah bang. Kalau yang gue bilang di jembatan itu masih berbentuk muka gitu. Masih utuh lah ya? Utuh, ada putih pakai bedak, kapas, hidung, mulut, mata gitu. Sama yang tadi nih bang, yang di kan tadi ada itu ya, apa namanya kayak hutan ya, bukan hutan siapa, kebun. Itu kebun siapa? Itu dulu orang yang punya itu kalau nggak salah itu anggota dah kayaknya bang. Mungkin dari kepolisian atau dari TNI ya. Gue nggak tahu juga, tapi dulu itu namanya itu kebun kapten. Kebun kapten. Tapi kan gue nggak tahu orangnya yang mana. Orangnya nggak ada itu, udah nggak ada. Orangnya udah nggak ada. Waktu gua masih sekolahnya udah nggak ada kalau nggak salah itu. Tapi ada satu rumah yang nempatin di situ bang, di tengah-tengah kebun itu. Lumayan agak gede tapi kurang kurus gitu ya. Di tengah kebun itu bang. Tapi nggak ada yang nempatin. Waktu gua masih sekolah ada yang nempatin. Dan itu ternyata istri dari pemilik kebun itu. Orangnya sudah tua. Waktu gua masih sekolah aja itu tahun 95-96 itu umur mungkin udah 60 lebih. Udah nenek sendirian? Udah nenek sendirian di rumah itu bang. Kan anaknya mungkin di Jakarta, gue nggak tahu lah. Di mana luar kota lah. Emang itu kalau nggak salah turunan Cina atau gimana ya? Gue kurang tahu dah. Karena gue waktu itu gue sempat akrab bang sama pemilik rumah itu. Pernah ngobrol gitu? Bahkan gue kalau pulang sekolah, gue sering mampir ke situ sama teman-temannya 3 orang 4 orang. Nah, dia kalau lagi ada di luar pasti manggilin. Dek sini ngobrol. Bahkan kita dikasih buahan dari kebun itu. Iya, ada pohon jeruk nipis gitu ya, pohon limo itu kita kadang dikasih bawa pulang nih buat rumah. Itu baik sih. Baik orangnya mah, si ibu-ibu itu baik. Bahkan lu pasti nggak percaya bang, itu orang jago kungfu. Nenek itu. Soalnya pernah meragain di depan gua. Udah nenek belum? Udah nenek bang. Aduh. Hebat. Gua sempat mau diajarin tapi ya gua kan namanya sekolah ya malas-malasan begitu. Nah begitu gua lulus udah gua nggak ketemu lagi. Ya sekarang sih mungkin udah nggak ada. Soalnya udah rumahnya juga udah nggak kurus. Ditambah lagi sekarang di kebun itu udah rame, udah banyak rumah. Udah nggak seserem dulu. Mau keluar waya apa juga, mau malam jam berapa juga orang berani. Berarti yang kebun tadi itu udah
ada yang sebagian dipangkas jadiin rumah. Jadi rumah, ada buat kantor balai apa atau buat pemerintahan di situ ada. Iya. Terus ada rumah-rumah juga udah ramai lah, nggak kayak dulu. Ya mungkin dia jam 12 ke bawah, orang jam 11 10 masih berani. Iya. Gitu. Kalau dulu kan habis maghrib aja udah nggak ada yang berani, Bang. Terus sekarang udah rame semua tuh di daerah situ. Udah ramai semua. Makan udah nggak ada yang agak yang serem-serem aja tuh udah nggak terlalu di situ. Ya, nggak terlalu mencolok kayak dulu ya, karena sepi banget ya. Tapi jujur Bang ya, itu yang sebelah sono. Agak jauh dari rumah gue itu. Mungkin karena dekat sekolahan gue mungkin sekitar 7 kiloan yang gue bilang tadi kan ya. Nah, pas di seberangan gue ini ada lagi satu kebun Bang. Mungkin sekitar 100 meter panjangnya ya. Agak nikung. Jalanan pun untuk motor aja kita papasan. Harus berhenti satu. Kebun, di belakangnya tambak. Itu kebun pohon kuista. Kuista? Iya. Baru tahu saya tuh. Nah, jadi pinggiran kebun itu alang-alang tinggi Bang. Di pinggir jalan kan ya. Itu kita kalau papasan aja ngeri, takut kecebur. Sini sungai. Ini kebun kan, ini sungai. Itu sama Bang, kalau di atas maghrib aja tuh nggak berani lewat. Pernah gue nonton, namanya masih muda ya, naik motor berdua lewat kebun itu. Biasa kan lewat sebelah mari yang aspal. Karena orang yang ada acaranya sebelah mari, ya gue lewat situ aja pulang. Itu kalau nggak salah jam 12 malam. Acara selesai gue pulang. Itu papasan begini, gue pikir orang jalan Bang. Namanya gelap, kebun itu kan gak ada lampu, sama sekali gelap total kan. Kita lewat begini, nggak ada orang jalan. Temen gue di belakang ngepak. Pak berhenti. Apa? Itu bosan lihat apaan ya? Lah pokoknya orang. Lu lihat aja apa lagi ke belakang. Gue nengok. Itu jarak dari sini mungkin 3-4 meter gue nengok. Orang gak ada kepala Bang. Yang gak ada kepala lagi nih. Gak ada kepala lagi. Ternyata itu tempat ya zaman dulunya itu tempat semacam kayak apa peristiwa banyak pembunuhan di situ Bang. Ada pemenggalan di situ. Zaman penjajah kali ya. Mungkin tahun-tahun 60-an ya Bang. 60-an. Iya, itu. Nah, ini kan ada namanya juga kebun itu, pemiliknya ada. Nah, pemilik kebun itu dulu tuh orang Jawara paling takutin Bang. Jawara paling ditakut-takutinnya di situ. Jawara mau kampungan itu dah. Ya. Nama kebun itu, ini kita samarin aja gitu ya. Boleh. Kebun Sompeng lah. Sompeng, ya. Samarin aja. Itu emang dasarnya nggak ada yang berani lewat situ Bang. Dan gue anehnya lewat situ sama temen gue. Gue sempet dimarahin juga bokap gue. Lu ngapain sih jalan sebelah sono yang ada lampu, kenapa sebelah mari? Ya kan emang tempat orang acaranya di situ. Nggak sebelah mari sekalian. Tempat itu dong Bang. Yang paling angker dulu yang di tempat guanya itu yang agak jauh gitu ya. Kan gue bilang itu wilayah angker kampung gue itu dulu itu. Jadi di mana ada tempat agak sepi pasti ada kejadian. Ada kejadian. Dan bokap gua cerita ternyata di situnya dulu tuh tempat tahun-tahun berapa dah, ada yang suka dipenggal di situ. Mungkin ada sosok jin apa gimana niruin kayak gitu kali ya. Bisa jadi. Iya. Emang banyak yang lihat katanya, bukan gua aja. Makanya tuh di situ terkenal banget kebun itu. Masih Sompeng ini. Sompeng ini. Terkenal bener. Iya. Mungkin kalau dikasih tahu nama aslinya banyak yang tahu kali ya. Cuma kita nggak mau nyebut. Tapi kalau gue lihat sampai sekarang itu kebun emang agak sepi. Nggak kayak kebun si Kapten ini yang ada rumah enggak? Ini enggak. Enggak ini. Sepi. Masih sepi itu. Pemiliknya aja udah meninggal. Meninggal juga. Aneh kan. Banyak kejadian-kejadian yang gue lihat ini. Setiap gue tanya bokap gue, pasti ada asal-usulnya. Asal-usulnya. Ya kan namanya orang tua kan sepuh zaman dulu kan pasti tahu kan. Pasti tahu sih. Apalagi dia ngalamin sendiri mungkin. Iya, kecuali kalau gue nggak ngalamin, kan kalau baru katanya kan ya. Kan gue ngalamin juga beberapa kali. Itu yang pocong, anak tanpa kepala, itu emang bener-bener nyata ada. Ada juga, gila sih, serem banget. Gila kan, tanpa kepala duduk. Banyak masih ada darahnya lagi. Nah, saya mau nanya yang ini nih Bang nih. Yang di mana tuh? Cegak ya apa tuh? Kali Cagak. Iya. Tadi kan ada buaya tuh. Iya. Nah, itu tahu gak itu? Itu darah usul dari mana sih itu? Ada nggak sesepuh yang pernah ngomong?
Yang buaya putih. Buaya putih. Yang ada cewek juga tadi. Kalau yang buaya putih itu emang udah ada dari dulu bang. Penunggu lama situ lah ya. Penunggu situ. Kata yang tinggal di situ pun yang gue bilang orang tua yang sakti itu. Itu kan teman bokap dekat. Nah, jadi emang dia itu penunggu wilayah situ bang. Oke. Sebelum dia tempatin di situ, dia udah duluan di situ nunggu wilayah situ bang. Jadi untuk asal usulnya nggak tahu nih. Asal usulnya nggak tahu. Karena dia yang lebih sepuh nih. Nah, jadi dia tinggal di situ pun dia udah ada katanya. Iya. Nah, terus buaya-buaya yang lainnya itu kadang ada lubang-lubang ini bang. Lubang buaya itu ada. Jadi sekitaran Kali Cagak itu dari sini kemarin tuh banyak lubang buaya. Ada aja gitu kan, banyak gitu, ada gitu ya. Iya. Ada lubang buaya itu. Makanya kan tempat itu disebutnya, dinamainnya sama orang-orang seperti dulu Pulau Buaya. Pulau Buaya. Banyak buayanya. Pulau Buaya, banyak buayanya. Jadi disingkatnya Pulau Buaya gitu. Berarti, tapi dasarnya itu si siluman buayanya tadi ya, sama yang cewek ini. Nah, yang siluman buaya itu si cewek itu bang. Si cewek itu. Si cewek sosok. Itu. Iya. Tapi dia nggak itu kan, nggak bisa. Enggak, dia jahat gitu. Enggak jahat, dia nggak ganggu orang. Dia itu ibaratnya cuma menunggu di situ, penunggunya aja. Iya. Jadi dia nggak ganggu, katanya kata yang orang tua. Dia nggak pernah kayak misalnya kayak tumbal kayak enggak. ini enggak kan? Enggak, cuma dia kadang nampakin diri aja kalau lagi dia pengen dia nampakin. Iya. Kalau lagi enggak ya enggak, gitu aja. Cuma nggak semua orang nemu bang. Jarang ada yang nemu. Emang kemungkinan waktu itu gua udah sore sih, udah jam 5 lewat lah. Tuh nggak sengaja ngeliat itu? Iya nggak sengaja ngeliat. Keluar aja dari dalam air. Serem juga. Gua pikir apa keluar dari dalam air itu? Gua jalan, gue lah. Kaget lompat kan, yang kita lagi di pinggir kali Cikaki kan ya langsung lari. Kata dia. Iya. Mungkin kalau yang buaya biasa ya udah habis. Udah habis bang. Makanya kan gimana ya, namanya daerah muara, namanya kan Kali Cagak sebetulnya muara kan. Pinggir temunya kan tembusnya ke laut. Iya, kan langsung ke laut. Muara, iya. Nah tadi saya mau nanya yang KKN nih bang nih. Tadi kan KKN sempat ada hilang sekitar 7 atau 8 orang. Iya. Nggak tahu pastinya ya. Yang abang lihat itu ibaratnya kayak flashback dia lagi mandi di situ ya. Nah iya, kan di pinggiran itu tuh, di pinggir ada jeramba apa segala macam di tempat orang mandi kan. Nah dia pada di situ bang duduk. Nah yang abang lihat ini, ibaratnya itu nggak tahu orang apa bukan. Ya orang pada bangka duduk gitu. Cuma kan pada diem. Cuma pada ada kayak suara-suara nggak jelas gitu. Gua kan bilang ke temen gua, dari mana sih lo ngeliat gitu? Tuh temennya nggak ngeliat nih? Nggak ngeliat, gue nggak ngeliat. Gue waktu pergi ke rumah temen gue ngelewatin, gue ngeliat. Gue cerita sama temen gue. Balik lagi? Pas balik lagi nggak ada. Nggak ada bang. Tapi beberapa saat kemudian ngeliat lagi yang tadi. Nah pas gitu, gue balik nih setelah main jam 10-an. Sekitar jam 10-an, jam 10 ya kali ya, jam 10. Gue lihat lagi, lewat jembatan lagi, itu ada lagi bang. Tapi jumlahnya 7-8 orang, bener? Ya kalau yang gue lihat kan namanya gelap bang. Cuman suara kayak orang ngobrol, tapi itu kelihatan emang orang karena jembatan dia di bawahnya kan. Itu orang duduk di pinggir jeramba itu, pada jeramba agak panjang duduk di situ. Gue nggak ngitungin itu berapa orang, cuma ngeliat sekilas. Tadi nggak ada, atau sekarang ada gitu ya. Ya taunya rame aja. Rame. Itu gue pulang kan tanya bokap gue, ternyata bokap gue cerita. Dulu ada kelompok mahasiswa katanya penelitian, kalau kata orang kampung penelitian, kalau kata bahasa sekarang kan KKN. Itu dibilangin ngeyel sama orang situ, jangan mandi kalau udah jam 5 sore ke bawah. Tapi ngeyel ini. Ngeyel, bahasanya tahayul lah, apalah. Nah, ya, tiba-tiba aja mau maghrib ada yang lihat udah nggak ada, dipikir udah naik. Kan di situ kan tinggal di satu tempat gitu ya, kayak ada yang nampung apa rumah desa gitu ya. Itu nggak ada bang. Nggak balik-balik. Nggak balik lagi. Bahkan katanya sempat dicari sampai malam tuh pakai senter, lampu, nggak ada. Ketemu. Sampai sekarang ketemu kan? Gue belum dengar lagi. Dulu sih waktu gue itu kata bokap gue nggak ketemu. Bener-bener hilang berarti. Hilang bang. Nah itu tahu nggak bapaknya abang nih tahun berapa sih itu kejadian? Itu mungkin sekitar tahun 80-an kali bang. Gue masih kecil sih. Masih kecil banget. Masih kecil ya. Mungkin zaman abang masih ada, cuman yang kecil, masih kecil nggak tahu kejadian gitu ya. Tapi yang jelas kata bokap gue itu dulu sekelompok mahasiswa. Ya. Itu. 7-8 orang nih hilang semua. 7-8 orang hilang semua. Gila sih, berarti kampung serem banget ya bang. Bukan serem lagi bang. Kalau sekarang udah rame lah karena serame-ramenya sekarang tetep bang.
yang tempat-tempat sepi masih banyak. Masih ada kesan horornya lah ya. Masih banyak kesan-kesan horornya bang. Yang banyak sih emang yang itu antara pocong tanpa kepala itu dulu tuh paling banyak di situ bang. Jadi kan dulu mah emang zamannya kampung dulu itu angker banyak kayak rawan-rawan pembunuh gitu bang. Ya dibuang ke situ. Buang situ. Emang bener. Karena waktu dulu aja gua masih sekolah yang gue bilang di kebun itu, kebun yang panjangnya 500 meter itu. Kapten ini. Iya. Gue lewat naik mobil di mobil elep itu kok di kebun itu rame. Ternyata ada korban pembunuhan. Sepasang suami istri di pinggir. Jadi gini posisi kebun bang, ini kebun, ini jalanan umum ya buat kendaraan, ini kebun lagi di bawah bang, sampai ini kali sungai. Nah di kebun ini kan ada pohon pisang, ya kan, pohon mangga. Jadi itu si korban itu di situ kalau nggak salah apa belah sanonya ya, belah sononya kalau nggak salah belah sono kebun. Jadi itu ada korban kalau nggak salah suami istri. Dibuangnya di situ? Dibuang di situ. Kalau nggak salah, gua ngelihat dari mobil sekilas. Mulut diikat sih sama tangan. Jadi dijajarin aja, di pinggirin gitu. Gue udah ngeliat udah dijajarin pinggir. Tapi bukan orang situ kan? Bukan orang situ. Orang luar gitu. Oh jadi orang dibuang di situ. Serem gitu. juga. Ya makanya kan banyak kejadian hal-hal yang di luar nalar kalau kata sekarang ya. Itu kan dulunya emang banyak. Ya ada yang pembunuhan begitulah. Yang ada pemenggalan. Zaman-zaman dulunya gitu. Zaman-zaman jawarannya dulunya banyak yang dipenggal, dibuang di kali. Palanya dikubur di situ. Apa palanya dibuang ke kali, badannya yang dikubur di situ. Iya. Iya dulu itu. Itu cerita menurut dari bokap gua semua. Kan tahu. Namanya sepuh kampungan tahu semua begitu. Berarti di zaman abang aja masih ada yang kejadian itu ya pembunuhan. Apalagi di zaman dulu lagi kan. Lebih banyak lagi berarti. Waktu itu yang gue bilang pembunuhan suami istri itu emang nggak seramai sekarang ya. Emang ada dari rumah dulu tuh kebun itu masih tetap sepi. Nggak ada rumah, makanya dibuang di situ. Orang luar mental. Soalnya kayaknya dibuangnya malam, begitu siang, pagi mungkin ada yang ngeliat, terus ramai polisi. Karena gue ngeliat naik mobil gitu tuh. Sempat mobil kan berhenti karena macet kan. Iya, baru kelihatan itu ada korban. Iya, itu gue ngeliat jelas pakai baju pendek daster segini ceweknya nih. Gue ngeliat yang ceweknya doang karena yang lakiannya belah sono agak nggak kelihatan. Tutupan orang-orang lah ya. Itu katanya korban suami istri. Dibuang di situ. Gimana nggak tambah angker bang? Ya, itu yang dekat itu ya, dekat apa kebun yang 500 meter. Iya, 500 meter itu. Oke, itu tadi cerita dari Bang Arton. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi kampung ya bang ya di daerah Bekasi pesisir lah, yang muara-muara lah, pokoknya muara banyak di sana. Banyak. Di situ, aduh nggak bisa ngebayangin sih. Untung sekarang masih ramai ya bang ya. Udah rame ya, masih rame. Udah nggak ada lagi kejadian-kejadian itu. Udah nggak sesepi kayak dulu. Tapi tetap aja masih ada. Ada beberapa titik yang angker masih sepi dan masih angker masih ada. Ada. Bahkan ya mungkin pernah kejadian gue di situ. Itu kebun tikungan panjang itu yang jadi motor ngantem. Kalau kata orang itu gorong-gorong air. Nah, jam 11 malam karena kebun itu sepi, kebun itu bukan sebelah harinya, cuman seberangannya sama. Iya. Anak muda ngantem gorong-gorong itu naik motor balap. Wah, balap-balapan? Enggak, dia jam 11 malam. Oh, ngebut aja ya? Ngebut karena di situ sepi kan. Kan udah jam 11 malam. Tabrakan di situ, dia nabrak itu, maksudnya gorong-gorong itu. Itu nggak ada yang tahu bang, ketawanya pagi semua. Iya dulu sepi karena sepi ya. Karena sepi bang. Kalau ramai mungkin ada warga-warga yang keluar. Nah semenjak itu dia itu nggak ada yang berani lewat bang. Orang udah latih. Itu gue masih di kampung. Berarti masih tahun 90-an itu. Gue masih di kampung itu. Karena gue tahu kejadiannya itu. Oh si Anu. Waktu itu siapa namanya ya? Kalau nggak salah kayak orang Cina gitu. Oh, masih orang itu orang sekitar itu. Cuman kan kalau di kampung gua kan banyak ada orang Cina, ada orang apa gitu ya. Bagi etnis lah. Namanya kan nggak ada bermusuhan gitu ya, kita rangkul aja. Itu motor apa balap kalau nggak salah waktu itu. Nabrak meninggal. Nah semenjak kejadian itu di gorong-gorong itu sering ada yang lihat bang. Ada lagi tuh. Duduk di situ. Berarti hampir setiap ada yang meninggal nih bang ya?
Ya kan kalau orang meninggal gitu kayak orang penasaran bang. Ya apalagi meninggal kecelakaan. Itu kan orang penasaran. Apalagi meninggal tenggelam. Tenggelam. Ibaratnya matinya nggak wajar lah ya. Iya. Itu karena mungkin penasaran gimana ya. Ya yang kecelakaan nabrak gorong-gorong itu di tempat itu tuh sering ada yang lihat berbentuk apa waktu itu ya. Kalau nggak salah pocong juga deh bang. Pocong juga. Iya. Duduk di gorong-gorong itu bang. Kebon ya, ini kebon, ini rumah sama nih, rumah 4 nih, rumah orang kaya nih. Rumah, ininya kebon 50 meter lebih. Nah itu gorong-gorong, ini juga kebun kosong. Ini kebun semua kosong, ini tabrakan di sini niku gitu. Entah jalanan licin apa dia langsung hantem itu, motornya hancur. Kepalanya pecah kan. Tuh. Tapi yang sosok pocong ini mukanya dia. Muka darah bang. Muka orang dia itu sih yang kecelakaan itu. Nah kalau itu kan jujur gue nggak nemuin gitu ya yang tapi yang ngeliatin yang sering nemuin orang-orang saksi-saksi itu ngomong itu dia. Iya. Kayak masih penasaran gitu. Iya, gue waktu namanya gue sebut lah. Jangan, nggak enak ya almarhum ya, sama keluarganya juga. Iya. Aduh kacau. Jadi bisa bayangin. Jadi yang nemuin itu kalau nggak salah berbentuk pocong kalau nggak salah itu kata ngeliat muka dia. Dia cuma berdarah. Agak ada darahnya. Gitu. Kan gelapnya. Dia kan kalau orang naik motor apa dulu pas nengok gitu kan? Kesulan lampu kan nengok. Wah, ada pocong gitu. Iya. Aduh. Itu angker bang. Peristiwa itu angker itu. Sampai orang aja itu bener-bener nggak berani ada yang lewat situ kalau malam udah. Semenjak kejadian dia kecelakaan itu. Selama beberapa minggu. Kalau sebenarnya sampai sekarang pun di tempat itu masih angker. Gue kalau pulang kampung main ya, terus udah kemalaman lewat tempat itu. Nggak berani. Gue ingat gue masa lalu itu. Astagfirullahaladzim. Udah gue komput aja. Sampai sekarang itu tempat masih melegenda. Peristiwa itu. Banyak yang tahu lah ya di situ. Tahu, coba padahal itu peristiwa tahun 90-an, kalau 96 apa 90 berapa gitu. Tapi sampai sekarang masih orang masih ada agak iseng juga. Padahal udah banyak rumah juga kan. Iya. Nah, yang dari gorong-gorong itu ke sini tuh masih kosong kebun bang, jadi masih isengnya di situ aja. Masih belum dibangun rumah sih. Iya, tapi udah nggak ada lagi sih penampakan itu, cuman hawanya aja. Kita masih ke bawah rasa iseng, yang dulu dia. Karena tahu ini bekas kejadian. Duh, kacau. Bener kejadian. Bisa bayangin itu betapa seremnya tuh kampung. Ada dulu tuh kalau nggak salah ada bercak darahnya juga sih. Masih ada sih. Masih ada di situ itu. Di gorong-gorong itu kan. Tapi gorong-gorong udah nggak ada kan? Masih ada juga. Masih ada kan itu saluran air gitu. Masih ada di situ. Serem juga. Emang dulu jalanannya itu licin, kerikilnya itu licin di situ. Mungkin dia belok entah gimana nggak lihat. Agak nikung. Nah, begitu ke gorong-gorong itu kan lurus tuh. Itu mungkin kayaknya slip dia. Slipnya nabrak. Iya, kan udah gitu kan nggak ada lampu di situ. Total nggak ada lampu bang, gelap. Nah, buat sobat tengah malam nih bisa kirim Al-Fatihah aja bang ya, buat korban-korban yang mati penasaran kayak gitu. Karena kasihan juga ya bang, gimana ada yang meninggal tenggelam. Tapi jujur ya, gue di sini aja barusan merinding nggak? Mungkin datang kali mungkin ya. Al-Fatihah aja, Al-Fatihah aja, mau kirimin aja ya. Aduh, oke nih bang, thank you banget nih bang. Udah mau sharing ceritanya, pengalaman epic banget nih. Kampung ngeserem banget ya bang nih. Sekali lagi untuk namanya nggak kita sebut ya bang. Nggak usah sebut. Aduh, kacau. Nah bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke segitu dulu. Gue Putra pamit undur diri. Bang Harto juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.